Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandey Kemang Bariko Ananto Yogi Suara. Saya dari kelas D dengan NIM 2208561067. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Internet Control Message Protocol atau biasa disebut dengan ICMP. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, di sini saya ingin mengambil contoh dunia nyata. Bagi kalian yang suka bermain game, kalian pasti tahu apa itu paket internet gopher atau ping. Nah, ping ini adalah bagian dari protokol ICMP yang digunakan untuk mengecek respon antara klien dengan server yang dituju dan mengukur lama respon. Nah, biasanya lama respon dihitung dalam satuan milisecond dan ini sangat berguna untuk indikator status jaringan. Di sini saya mengambil contoh game yaitu Mobile Legends yang dimana terlihat yang sudah saya tandai di kiri atas itu adalah satuan atau indikator ping yang dimana bila angkanya lebih kecil maka itu semakin bagus, bila semakin besar itu sebaliknya yaitu semakin buruk yang dimana akan mengakibatkan game tersebut bisa lag atau tidak responsif. Baik, itu adalah contoh dalam dunia nyata. Lanjut kita bahas ke pengertian ICMP. Nah, ICMP adalah salah satu protokol yang beroperasi pada lapisan internet layer dalam model OSI. ICMP digunakan untuk mengirim pesan dan laporan kesalahan dalam jaringan IP. Dapat dilihat pada gambar. Pada model OSI, ICMP berada di layer ketiga. ICMP didesain untuk pertukaran informasi routing antar host. Nah, fungsi ICMP ini untuk mengirim pesan kontrol yang menyatakan respon selama terhubung dengan jaringan. Nah, contoh responnya itu ada pesan error, pesan diterima, dan pesan disconnect. ICMP tidak digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. Salah satu penggunaan paling umum dari protokol ICMP adalah alat ping seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah. Pada awal mula keberadaan internet, muncul masalah mengenai error checking. Nah, kita analogikan seperti ini. Pada abad pertengahan misalnya, ada negara A dan negara B, yang dimana negara A ingin mengirimkan surat ke negara B. Nah, dalam perjalanan si kurir mungkin mohon maaf ada kecelakaan atau sakit atau meninggal, yang dimana dalam pikiran negara A bahwa surat tersebut sudah diterima oleh negara B dan itu akan menyebabkan miskomunikasi. Jadi caranya kita membuat status paketnya, yang dimana bila paketnya tidak sampai ke negara B, negara A bisa tahu dan akan mengirimkan ulang paket tersebut sehingga surat tersebut bisa diterima oleh negara B. Nah, di dunia internet permasalahannya mirip terjadi. Nah, oleh karena itu dibuatlah protokol ICMP ini. Ada yang namanya John Postel. Dia adalah yang menulis definisi asli ICMP. Standar pertama untuk ICMP dipublikasikan dalam dokumen RFC 792 pada tahun 1981. Dokumen RFC 792 adalah spesifikasi resmi pertama yang mendefinisikan protokol ICMP. Nah, itu menjadi dasar bagi pengembangan dan implementasi ICMP dalam jaringan komputer yang menggunakan protokol Internet Protocol atau IP. Selanjutnya ada cara kerja. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ICMP digunakan untuk mendeteksi permasalahan yang muncul dalam perjalanan paket. ICMP ini terletak pada network layer, yaitu satu layer dengan IP. Bisa dilihat pada gambar ini, ICMP itu selalu mengirim laporan error kepada host asal. Mengapa demikian? Karena yang mengirim paket adalah host asal, sehingga jika terjadi error pada pengiriman, yang perlu tahu adalah host asal. Nah, kalau pesan error dikirim ke host tujuan, nanti host tujuannya akan bingung karena ini errornya dari mana.
Baik, selanjutnya ada enkapsulasi. Nah, meskipun ICMP berada pada layer 3, ICMP tidak langsung mengirim pesan ke layer 2 karena kalau kita lihat pada gambar di samping, pesan ICMP terenkapsulasi di dalam IP datagram terlebih dahulu sebelum dia masuk ke layer bawahnya. ICMP bisa kita bagi menjadi dua kategori, yaitu ada error reporting, yaitu mendeteksi error saat pengiriman paket IP, dan query message, memperoleh informasi router atau host lain. Selanjutnya ada struktur. Baik, pada ICMP terdiri dari 32 bit, yang dimana 16 bit untuk checksum, 8 bit untuk code, dan 8 bit lagi untuk tipe. Jadi checksum digunakan untuk pengecekan error dalam pesan, sedangkan type atau tipe dan code digunakan untuk menentukan jenis pesan. Selanjutnya ada type dan code. Pada tabel tersebut sudah dijelaskan pesan dari masing-masing tipe dan code-nya, bisa dilihat. Selanjutnya ada error reporting. Nah, baik pada error reporting di sini ada 5 permasalahan, yaitu yang pertama ada destination unreachable, yang dimana terjadi ketika host tujuan tidak dapat dihubungi. Jika terjadi hal ini, router akan mengirim pesan ICMP ke host asal. Pesan tersebut berisi pemberitahuan bahwa host tujuan sedang tidak tersedia. Baik, yang kedua ada source quench. Ini permasalahannya tidak adanya flow control pada IP, yang dimana bila aliran data terjadi cepat masuk ke data yang lambat, pastinya akan kehilangan data karena routernya overload. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, router mengirimkan pesan tipe 4 kepada host asal untuk memberitahu data telah hilang karena kemacetan di host tujuan atau router. Kemudian router meminta host asal untuk memperlambat pengiriman paket. Selanjutnya ada time exceeded, yaitu di sini error terjadi karena time to live sudah mencapai 0. TTL atau time to live adalah jumlah hop limit. Jika ini terjadi, host asal akan dikirimkan pesan tipe 11. Time exceeded juga bisa terjadi bila adanya perbedaan ukuran fragmentasi data. Selanjutnya, yang keempat ada parameter problem. Jadi permasalahan ini biasanya terjadi karena kesalahan pada datagram IP, maka host asal akan dikirim tipe data 12. Yang terakhir ada redirection, yaitu pesan ini gunakan untuk mengupdate routing tabel jika ada jalur lebih singkat, sehingga host akan menerima pesan tipe 5. Selanjutnya ada query message. Query message biasanya digunakan untuk debugging masalah jaringan. Jadi pada query message ini salah satunya ada echo. Jadi di sini ada echo request dan echo reply. Yang dimana echo request adalah dikirim oleh host atau router asal, sedangkan echo reply dikirim oleh host atau router yang menerima echo request. Echo request dan echo reply digunakan untuk mengecek reachability dari host tujuan. Selanjutnya yang terakhir ada timestamp reply. Nah, timestamp reply ini digunakan untuk mengetahui waktu lokal dari host tujuan. Timestamp ini digunakan untuk menghitung lamanya perjalanan data dari host asal ke host tujuan. Bisa dilihat pada tabel ada 3 timestamp. Yang pertama ada original timestamp, yaitu waktu host asal mengirim pesan. Yang kedua ada retrieve timestamp, yaitu waktu host tujuan menerima pesan. Dan yang terakhir ada transmit timestamp, yaitu waktu host tujuan menjawab. Baik, sekian penjelasan materi ICMP dari saya. Saya tutup dengan terima kasih.